Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita sangat istimewa. Kita di tempat yang sangat istimewa dan dengan orang yang sangat istimewa. Saya perkenalkan Pak Haji Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak damang Pak? Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah sehat Pak. Ya teman-teman, langkat cerita dulu banyak. Iya. Jadi 2019, Langga itu dapat gabung di grup cash Pak. Di grup cash. Ada nama Kang Dudi. Langga cuek Pak, nggak apalah biasa gitu. Beberapa kali lihat di grup, kok asa familiar Pak. Pas ingat dulu itu ada spanduk waktu Bapak pencalonan mungkin apa ya, 2019. Langga kontak waktu itu Bapak. Iya. Sareng Kang Dudi mohon, kumaha damang Pak sehat. Terang Bapak teh emot di spanduk. Iya. Ya, waktu itu saya hello entos banyak. Tos lempes eta. Dan yang bikin kaget luar biasa itu adalah kemarin kita ada kokam di Klatsar Kokam Desember. Ketemu lagi dengan Pak Dudi dan ternyata Pak Dudi adalah pembina atau ayahanda kita termasuk Langga di Pemuda Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Pak Dudi. Jadi terima kasih. Bangga sekali loh Pak, Langga sebagai warga Muhammadiyah punya ayahanda yang sangat luar biasa dan sekarang menduduki sebagai Komisi 1 ya Pak? Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang. Ketua Praksipan. Ketua Praksipan. Luar biasa. Jadi kemarin sebetulnya dari kemarin ngajak collab, cuman ternyata kemarin itu kita ada musibah Pak ya. Di Cimanggung, Muhammadiyah semua turun, Kokam semua turun ke sana. Ayahnya juga, Bapak juga turun ke sana, jadi kita rest dulu Pak ya. Rest dulu. Alhamdulillah bulan Februari sekarang di penghujung bulan Februari kita diberi kesempatan untuk bisa ngobrol Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih juga Pak telah mendukung Langga jadi mertua. Langga jadi cari mertua ya. Siap. Lanjut aja Pak, langsung aja Pak. Kan gini loh Pak. Yang Langga tahu banyak Muhammadiyah itu kan istimewa Pak ya, istimewa. Orang-orangnya juga istimewa. Dan hari ini kok bisa gitu Pak, seorang Bapak, ya seorang Langga gitu Pak, diberi kesempatan hadir di sini. Langga juga ingin tahu loh Pak, sebetulnya mah Bapak itu siapa gitu, Pak Haji Dudi itu siapa gitu Pak. Iya. Dan teman-teman juga pasti ingin tahu loh Pak. Baik, terima kasih. Saya selalu memilah dua permasalahan di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah ideologis, ada Muhammadiyah biologis. Yang sekarang banyak itu Muhammadiyah, yang anggota Muhammadiyah ideologis. Jadi mereka itu datang karena tertarik dengan aktivitas Muhammadiyah, kemudian bergabung ke Muhammadiyah. Kalau saya Muhammadiyahnya biologis. Karena terus terang dari mulai kakek, kemudian bapak, ibu, keluarga semua itu adalah orang Muhammadiyah. Jadi ketika saya lahir, yang saya sudah dilegitimasi bahwa saya adalah Muhammadiyah gitu. Nah itulah yang disebut Muhammadiyah biologis. Gitu. Jadi di dalam keseharian itu tertanam apa yang menjadi komitmen Muhammadiyah itu yang tertanam di hati, apalagi kebetulan saya itu dirorok oleh kakek yang kakeknya itu tokoh Muhammadiyah gitu di Jatinangor gitu, sehingga ya pembinaan itu bagaimana kehidupan Muhammadiyah, apa yang dilakukan Muhammadiyah, kemudian kira-kira seperti apa pergaulan Muhammadiyah dan sebagainya. Nah itu yang tertanam di dalam jiwa saya gitu, sehingga ketika muncul nama Muhammadiyah itu tidak bisa dihilangkan dari Bapak utuhnya. Utuhnya. Termasuk terus terang aktivitas ke partai ini karena Muhammadiyah masuk di PAN itu gitu. Jadi saya itu sangat sangat ke Pak Amin. Sangat respect ke Pak Amin gitu. Ketika Pak Amin mendirikan partai ya karena Muhammadiyahnya itu saya masuk partai. Padahal saya dari dulu diminta, dari Golkar diminta, dari PDI diminta, dari P3 diminta untuk masuk jadi anggota. Nggak mau, saya bukan orang yang senang berpartai. Tapi ketika Muhammadiyah larut di situ, loh ini panggilan jiwa, ada sesuatu yang
perlu saya juga turun gitu. Gitu. Luar biasa, Pak. Tepuk tangan. Makasih. Oh ya, teman-teman, kita akan membagi 3 sesi. Jadi yang pertama kan kita khusus ya Muhammadiyah sebagai bentuk penghormatan kita ya Pak ya. Yeah. Kita sesi Muhammadiyah, kemudian nanti kita saja lanjut dengan karir Pak Haji Dudi sebagai seorang di bagian partai, dari partai dan nah sekarang kita ingin tahu Pak Langga khususnya ingin tahu Pak. Bapak itu lahir dan besar di mana Pak? Ya. Saya itu lahir sebetulnya di wilayah Jatinangor. Tapi di dalam kependudukan lahir itu di Bandung. Bandung. Jadi di Bandung itu cuman numpang lahir di rumah sakit Ranca Ekek gitu. Oh iya, gede pisan Ranca Ekek, rumah sakit Ranca Ekek sehingga alamat lahirnya adalah Bandung. Padahal saya dari itu sudah di Jatinangor. Jadi dari kecil sudah di Jatinangor lah, sudah seperti itu. Berarti kecil besar Jatinangor Pak? Jatinangor saya, ya. Kalau keluarga ada yang dari Sumedang belah mana gitu Pak? Ya jadi aslinya saya itu sebetulnya mah asli dari Sumedang, Karuhun itu. Yang pertama nenek itu dari Sinang Raja, gitu kan. Sinang Raja. Serius Pak? Iya betul, nenek dari Sinang Raja, kemudian kakek itu dari Panyingkiran, gitu kan. Nah, kok bisa Pak? Itu sekarang terkenal ada Wisma Sutra kan. Dulu itu penggilingan padi punya kakek saya. Yang Hotel Sutra Pak? Ya, yang Hotel Sutra itu bekas penggilingan padi punya kakek namanya Pak Aan gitu kan di situ. Kemudian juga ada nenek di situ Pak Ibu yang dagang sapi daging penjagalan itu. Nah, di situ. Nah, sekarang udah meninggal semua. Kemudian pada waktu revolusi Cina itu di Sumedang ada dulu revolusi Cina itu keluarga itu pindah kakek nenek itu ke Jatinangor. Ke Cikeruh pada waktu itu Cikeruh. Kemudian dia karena sudah punya lahan di situ, akhirnya kami disitulah semua. Tapi ibu, uwa, semuanya sekolahnya di sini di Sumedang, gitu. Kalau saya sudah Jatinangor semuanya. Gitu. Oh, siap. Ini tepuk tangan loh Pak. Oh ya anak kita. Jadi teman-teman gini loh, saya kan sedang raja, walaupun kontrak lah, sebut saja kontraknya. Yeah. Jadi ketika sebut sedang raja, kok kaget loh Pak, masa? Oh jadi selama ini keluarga itu sedang raja Panyingkiran kan lingkungan kota lah, lingkungan teman saya juga lingkungan di sana. Betul. Waktu itu kakek semua pindah ke Jatinangor. Jatinangor sama nenek ya. Besar di Jatinangor berarti Bapak? Saya besar Jatinangor, lahir Jatinangor, besar Jatinangor. Tapi tidak lupa ke sini. Jadi setiap hari raya kita ngumpul dengan kakek nenek di sini, adiknya nenek di sini, adiknya nenek di Sumedang ngumpul di sini, kemudian bersilaturahmi. Malah dulu pada waktu dulu itu kami punya kuda di sini. Kuda? Untuk apa? Tanding itu ya, tanding kuda itu apa? Nah masih dibalapkan lah kalau nama balap kuda. Jadi punya kuda di sini di daerah Sinang Raja, nyimpan punya istal lah dulu gitu. Itu seperti itu. Jadi nggak nyangka ya kalau saya orang Sumedang ya. Nyangka loh Pak. Anggapan Langga, Bapak itu memang lahir besar di Jatinangor. Cukup Jatinangor, cukup gitu Pak. Ternyata ketika kita bisa nggak ada kesempatan ke depannya ternyata jadi kan Sinang Raja kene ya Pak. Jadi karun saya itu orang Sumedang asli. Saya lebih dekat dengan keruhnya Dalam Talun gitu kan. Oh. Dalam Talun, kemudian ke atasnya itu ke Pangeran Rangga Gede di Sumedang sini gitu kan. Wah, masih keturunan ya, Pak? Ya, jadi ada lah. Cuman ya saya nggak begitu memunculkan dari sisi itulah. Saya lebih baik memunculkan siapa sih pribadi saya gitu, itu aja yang saya dorong. Tapi tadi tidak lupa juga terhadap karuhun, terhadap keluarga itu. Pada satu saat kami sering silaturahmi dengan pihak yayasan, dengan teman-teman yayasan seperti itu. Silaturahmi juga gitu. Luar biasa, gak nyangka loh teman-teman. Jadi yang Langga tahu kan, Langga dengan Pak Haji Dudi itu kan ketemu di Muhammadiyah. Ketemunya itu memang hanya sekup kepentingan untuk Muhammadiyah bermuhammadiyah. Tapi dengan kesempatan ini ternyata banyak hal yang justru sama gitu banyak, sama-sama orang Sinang Raja ternyata. Keren. Tepuk tangan buat gitu. Terima kasih. Berarti kalau untuk SD dulu Bapak di mana Pak? Saya SD itu pindah-pindah. Jadi gini, bapak saya itu adalah kepala sekolah.
Pertama saya masuk SD kelas 1 di Cipacing. Di SD Cipacing gitu kan. Jalan kaki itu, sekolah tuh jalan kaki lewat galengan lah gitu, lewat pematang sawah. Kalau musim hujan kan itu licin, jatuh balik lagi ke rumah ganti pakaian gitu. Gitu. Nah, kemudian bapak saya diangkat menjadi kepala sekolah di Cileunyi. Pertamanya di Cileunyi 3 di dekat terminal kalau sekarang itu. Saya pindah ke situ. Kemudian ketika bapak pindah ke Cileunyi 4, pindah juga ikut ke Cileunyi 4 gitu pindah. Akhirnya saya lulus SD-nya di Cileunyi 4. Cileunyi 4 Kabupaten Bandung gitu. Kira ngikutin bapak saya. Itu tahun berapa itu Pak SD Pak? Saya SD itu tahun 73. 73. Luar biasa. Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Saya kelahiran 61. Oh, senior. Bapak Langga 64, berarti lebih senior dibanding Bapak Langga. Berarti sekarang usia 51, sekarang Pak? 59. Hah? Serius? 59, ya. Agustus nanti sudah 60 saya, bulan Agustus depan itu. Nggak kelihatan loh, Pak. Oh, luar biasa. Matang sekali, Pak. SMP di mana, Pak? SMP saya masuk di SMP Cikeruh karena ibu ngajar di SMP Cikeruh. Jadi masuk ke SMP Cikeruh. Dulu masih perkebunan karet yang sekarang dipakai IPDN itu. Pas di tempatnya Gapura IPDN itu SMP Cikeruh di situ. Kebun karet? Kebun karet ya. Oh, IPDN dulu kebun karet? Ya, itu perkebunan karet semuanya. Jadi tahun berapa IPDN sudah mulai masuk situ. Ya sekitar tahun 76-an lah. 76 keluar itu 76 baru 80-an IPDN masuk. Nah, baru masuk di situ 3 tahun lulus di situ di SMP Cikeruh. Ya. Berarti Bapak menyaksikan bagaimana Jatinangor singgah sekarang. Betul. Jadi saya itu termasuk orang yang menjadi narasumber ketika ada yang peneliti-peneliti tentang Jatinangor. Karena bisa menggambarkan Jatinangor dulu, Jatinangor sekarang, dan itu akan datang seperti apa, tergambarkan seperti itu. Bisa amazing loh Pak. Jadi bisa menggambarkan ada kekayaan apa di Jatinangor, seperti ada Jembatan Cincin, ada Menara Loji, ada kuburan Baron Bau, segala macam itu bisa menggambarkan kita di situ. Keren. Oh, berartinya dari mulai Langga kan baru tahu loh Pak, ternyata IPDN itu dulunya adalah kebun karet. Perkebunan karet itu luasnya hampir 900 hektar. Kemudian tahun 80 ditebang, saya masih SMA di 80-an ditebang. Isunya peremajaan. Tapi setelah itu ternyata perguruan tinggi provinsi menetapkan menjadi kawasan perguruan tinggi dan dibagi-bagi tanahnya gitu. IPDN, Unpad, Ikopin, terus Unwim pada waktu itu. Satu tempat berarti itu Pak? Tempat di situ. Oh, itu langsung dari provinsi berarti Pak? Kebijakan provinsi itu tahun 86 atau 8 berapa itu kebijakan provinsi. Kita baru tahu. Keren loh asli. Oke, lanjut dari SMP, SMA di mana dulu Pak? SMA karena dulu favorit itu yang paling dekat ya, sebutnya favorit itu Sumedang sama Ujung Berung Bandung. Tapi lebih dekat ke Ujung Berung, saya mengambil di Ujung Berung gitu. Ke Sumedang lebih jauh, ini ke Ujung Berung. Alhamdulillah yang sekarang itu terkenal dengan SMA 24 Ujung Berung gitu. Dan ada cerita yang paling unik itu. Jadi ketika saya tahun 79 itu kan ada ada pergerakan pada waktu itu dari mulai pelajar sama mahasiswa itu pergerakan menolak Soeharto naik lagi gitu. Sehingga kami mengalami pada waktu itu sekolah 1,5 tahun gitu. Oh, jadi perubahan semester kan, tadinya kan semester itu awal tahun, akhirnya jadi bulan Juli, jadi ditambah 1 semester gitu. Nah itu begitu. Nah saya sampai karena di situ dekat Sipur ya, dekat Sipur, kita kan sama mahasiswa siswa-siswa SMA Ujung Berung itu sama bergerak orasi di situ segala macam. Sampai didatangi sama Sipur gitu. Nah di situ saya sudah mulai turun. Kita tahun 79 sudah mulai turun di aksi-aksi pemuda seperti itu. Itu masih kelas berapa itu Pak? SMA berarti Pak ya? Kelas 3 ya. Kelas 3? Di 9 kelas 3, sudah kelas 3. Oh, jadi sejak dulu juga, sejak kecil pun juga, sejak SMA Bapak sudah ikut pergerakan berarti Pak ya? Ya? Memang saya dari SMP sudah ketua OSIS,
SMA juga ketua OSIS gitu kan. Jadi seperti itu aktivitas di. Jadi tidak aneh sebetulnya kalau dengan pergerakan-pergerakan pemuda itu sudah terbiasa. Diintimidasi dari aparat itu sudah biasa gitu. Berarti dari mulai SMP, dari mulai hingga SMA pun dan hingga sekarang pun berarti Bapak ada di pergerakan berarti ya Pak ya? Ya, pergerakan. Luar biasa. Yang paling senang dengan kepemudaan itu gitu. Jadi meskipun usia saya udah usia tua kan ya, tapi saya lebih senang dengan bergerak dengan pemuda gitu. Karena beda, jiwa pemuda itu idealismenya masih tinggi, semangatnya juga tinggi gitu. Itu yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirubah gitu. Itu yang saya senangi gitu. Luar biasa. Berarti kan SD, SMP, SMA waktu zaman berarti kan berarti kejadian kemarin itu dulu juga semua pernah ada mungkin Pak? Jadi perjalanan revolusi reformasi sekarang itu dari mulai awal pergerakan zaman Soeharto sampai sekarang, reformasi sampai sekarang itu saya mengalami pergerakan. Saksi hidup berarti Pak ya? Ya, dan pelaku juga. Pelaku sejarah juga. Pelaku gitu. Luar biasa. Berarti kalau SMP, SMA udah luar biasa, kuliah itu berarti lebih mentereng lagi Pak? Ya, jadi kuliah itu karena tadi ya, jadi pada waktu zaman 79 itu tadi ada pergerakan sehingga pelajaran terganggu. Saya kebetulannya kemarin itu dulu itu bercita-cita pingin masuk ke teknik pertambangan ITB atau ke kedokteran Unpad gitu kan. Tetapi karena terganggu, meskipun kita sudah ikutan segala macam bukan pelatihan, kursus segala macam gitu, tapi nggak masuk di universitas negeri gitu. Jadi mungkin Allah itu menadikan saya di swasta gitu kan. Kuliah di mana Pak? Luar negeri saya. Oh ya betul. Universitas luar negeri ya Pak? Saya ngambil dulu itu D3. Tapi teknik sipil gitu kan. Teknik sipil D3 di kalau dulu Akademi Teknologi Mandala di situ gitu. Ambil tahun 86 baru saya beres. Jadi D3 itu karena teknik itu memang sangat lama gitu kan. Kemudian kalau sipil itu banyak ini lapangan. Sehingga memakan waktu 6 tahun itu. 6 tahun, D3 6 tahun coba bayangin. D3 itu 6 tahun. Kemudian baru ngambil S1-nya di situ juga sama gitu. D3 6 tahun, Pak. Karena dulu beda dengan yang sekarang. Kalau dulu saya lagi kuliah itu kerja. Sambil magang gitulah. Kadang mencatat ada penghitungan dulu, ini ada mobil di jalan ini, ada berapa kendaraan yang masuk, kendaraan apa saja seperti itu, ikut dengan. Nah itu dapat honor lah seperti ini. Jadi teman-teman nih, just informasi ya buat teman-teman semua. Teknik sipil itu adalah sebuah jurusan yang salah satu jurusan yang favorit dulu tuh. Favorit juga, plus juga ini bukan kemana Pak, bukan dibuat lamanya, cuma memang orang-orangnya itu spesial. Iya. Jadi dipaksa untuk maksimal, jadi membutuhkan banyak waktu, banyak spare waktu. Jadi betul. Salut buat semua orang-orang teknik sipil, planologi teknik sipil itu salut sekali Pak. Bahkan apalagi teknik, semua jurusan teknik salut. Saya amazing loh itu, spesial. Memang banyak praktek kalau di teknik itu. Keren. Jadi semakin kita banyak ilmu dan banyak hal yang memang Langga pelajari gitu Pak. Jadi ini kan baru loh, saya baru mengungkapkan dari sisi semuanya nih. Baru sekarang ini terbuka. Waduh, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak. Jadi memang ini sudah saatnya kita publish lebih gede lagi orang-orang hebat di Sumedang Pak. Jadi Bapak salah satu yang pertama juga. Amin. Di sini. Jadi terima kasih pisan Pak. Amin. Jadi teman-teman perlu mengetahuinya, jadi mulai kuliahnya pokoknya tentang teknik lah Pak, semua teknik itu amazing sekali dari segi kuliahnya, segi sekolahnya, segi orang-orangnya. Jadi ketika ada jurusan teknik lulus 4 tahun itu asa tanda tanya besar gitu Pak. Karena bukan seharusnya, jadi kan memang
di penggemblengannya itu loh Pak. Jadi dulu itu lapangan itu 6 bulan. 6 bulan itu Pak? Ya 6 bulan lapangannya saja. Gitu. Itu baru lapangan disebutnya kerja praktek. Belum lagi kalau bikin skripsi harus lagi ke lapangan lagi kan. Jadi lamanya di situ lah. Nah kemudian kalau teknik itu kan namanya di laboratorium. Jadi setiap hitungan sebagainya harus ke laboratorium. Kalau bikin perencanaan beton sebetulnya direncanakan gini, kemudian ini bawa ke laboratorium nanti hasilnya. Oh ya. Seperti gitu. Jadi lamanya itu di situ. Jadi tidak hanya textbook ya, kemudian ujian itu beres, tidak. Kalau di teknik beda lagi. Karena teknik ilmu nyata banyak itu ya, Pak. Gitu. Dari mulai tonase, kemudian beton ada. Yang direncanakan itu yang sangat safety, harus sangat safety. Karena yang direncanakan kan kayak jembatan, gedung gitu kan seperti itu. Bangunan-bangunan irigasi. Itu kalau perencanaannya tidak matang, itu kan bisa membahayakan manusia. Nah, makanya dari teknik itu betul-betul harus menguasai semuanya, dari mulai penghitungannya sampai bagaimana di lapangannya seperti itu. Itu yang bikin lama teknik itu. Tapi nggak tahu yang sekarang ya. Kalau sekarang kan biasa kan S1 itu 4 tahun udah beres. Nggak tahu yang sekarang. Kalau yang dulu seperti itu, yang dulu. Jadi kalau dulu keluar itu benar-benar sudah siap pakai si orang dari perguruan tinggi teknik itu udah siap pakai gitu. Durasi pengalaman praktek di lapangan pun luar biasa sekali Pak. Tepuk tangan luar biasa Pak. Ya jadi kan teman-teman Pak ada yang memang kuliah di teknik itu memang bercerita bukan sembarangan cerita loh Pak. Kalau di teknik itu yang lulus sampai sekian memang itu hal yang memang seperti itu gitu ta. Nggak seperti di ilmu-ilmu yang lain, teknik sosial, itu ilmu sosial, ilmu yang lain, kuliah di jurusan teknik itu. Tapi ada untungnya itu kan eksak ya. Kalau eksak itu harus pasti. Gitu. Jadi semuanya itu harus terukur. Nah ternyata itu mempengaruhi di dalam kebijakan-kebijakan. Terbawa gitu. Jadi kebijakan itu kalau tidak pasti kita tidak mau mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Kalau tidak pasti gitu ya, terbawa ke situ sampai sekarang gitu. Berarti nyambung sekali atau gitu Pak? Iya, seperti itu. Karena dididik ya memang seperti itu di awalnya. Ya, saya kan sekarang udah lain lagi di teknik kan, saya sudah di sosial, sudah di ini. Tapi harus tadi eksaknya itu harus benar-benar ini gitu. Saya memutuskan satu kebijakan ini harus pasti. Aplikasinya seperti apa? Kalau tidak jangan tong sagawayah gitu ya. Tong sagawayah gitu. Ya, jadi betul-betul mendetail, rinci, terukur, jelas, pasti. Dan itu semua aplikasikan dengan pekerjaan Bapak yang sekarang berarti Pak sebagai seorang anggota dewan yang terhormat. Tapi itu Pak untuk kuliah sendiri itu Pak ada pengalaman seru nggak Pak ketika praktek? Karena kan itu lapangannya 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar loh Pak. Ya. Jadi pengalaman lapangan gini, saya pada waktu itu harus mengawasi yang pertama itu di SMK Pertanian Karawitan, SMP Pertanian Karawitan di situ. Karangpawitan Garut. Pada waktu itu lagi musim Gunung Galunggung meletus, gitu. Jadi itu debu-debu galunggung segala macam. Saya oleh perusahaan itu disimpan ke situ. Tapi saya masih kuliah nih, karena dalam praktek oleh perusahaan PT lupa lagi saya konsultan, disimpan di situ karena orang yang ditugaskan di situ lari tidak kuat menghadapi bukan karyawan. Jadi karyawan dipekerjakan di situ lari gitu. Akhirnya saya ditugaskan ke situ menjadi pengawas. Saya tanya kan ke para mandor pekerja itu, kenapa? Saya bilang, yang terjadi apa? Kok teman saya kemana sampai lari? Ya, dalam bahasa Sunda, atuh dapat kurang ajar. Masa nuduhkeun sana ku suku, nuduhkeun itu mun marentah teh segala macam gitu kan, ya enaknya gitu. Akhirnya saya pakai pendekatan, saya kan tidak merokok ya. Waktu itu kalau ngerokok itu jarumnya rokok jarum gitu. Itu saya bawa itu 2 bungkus gitu kan. Sambil ngobrol, ngerokok dulu ketika itu ngobrol, ceritalah semuanya. Larinya itu ternyata kan itu lagi bikin bangunan bertingkat. Nah itu kan kalau ada potongan-potongan baut atau potongan besi di atas kan dipakai ember di atas itu. Kemudian dijatuhin di pinggir sekali teman saya itu, gitu.
Jadi buat apa? Buat stres. Gitu. Terus dia bilang si pekerja itu, wah Pak, sana kamu morek di ruang tadi eta teh cenah di sampai kata gitu Pak. Di dina galian pondasi gitu. Nah, saya pendekatan tadi cuma dengan rokok itu ngobrol gitu kan, akhirnya keluar. Oh, berarti saya ini akhirnya terbuka, saya pendekatan seperti biasa. Akhirnya sampai saya tuntas nggak ada masalah di situ. Berarti negosiasi Pak ya, negosiasi gitu. Pak ya. Jadi meskipun di lapangan itu beda ya, panas gitu ya. Jadi orang lagi capek bekerja, kemudian kalau ada sesuatu yang menyinggung itu lebih cepat naik emosi. Kemudian naik emosinya itu. Makanya itu yang harus dipahami di lapangan gitu. Keren Pak. Jadi walaupun kita, tapi itu gini teman-teman, ini just informasinya. Dibanding dengan kita ngasih uang 50.000 kepada orang lain, kadang dengan rokok sebatang dua batang, informasi lebih banyak diserap. Iya. Karena pendekatannya itu kan. Itu keren. Saya tidak merokok, tapi memang masuk karena rokok. Ngerokok gitu kan. Akhirnya sampai ngerokok kan dia ngobrol kan, terbuka kan. Gitu. Jadi mereka juga merasa kita dekat gitu kan. Gitu. Beda. Nah itulah pendekatan model gitu yang kita terapkan di lapangan. Seperti itu. Dan karena mau tidak mau Pak ya, karena kalau kita bicara di lapangan apapun bisa terjadi Pak ya. Gitu. Berbaginya wajib ditiru, merokoknya kita hindari ya. Keren loh Pak. Itu kalau setelah kuliah Bapak langsung bekerja dulu di mana Pak? Awal-awal bekerja Pak? Jadi sebelum saya lulus kuliah itu saya sudah menyampaikan lamaran. Dulu itu jalan suci segala macam lamaran. Tapi karena belum lulus tidak diterima. Akhirnya ternyata ketika saya praktek lapangan itu kan terpakai tentu saya gitu. Jadi saya itu orang yang cukup dibilang orang itu cukup berani dengan argumentasi yang kuat gitu. Saya pernah berdebat dengan kepala PU. Jadi PU udah pengawas ini. Berdebat karena pada waktu itu lagi membuat konstruksi baja gitu. Konstruksi baja, PU itu pingin bajanya itu langsung, tidak ada sambungan-sambungan. Kalau tidak ada sambungan berarti kan ada banyak yang terpotong, yang terbuang, kan yang rugi kan kontraktor. Sehingga saya kasih argumen tentang bagaimana hitungan las gitu kan. Kalau di las kemudian kekuatannya seperti apa? Saya tulis di situ. Saya gambarkan di dalam perhitungan dengan PU. Sehingga PU itu mengerti dan menerima. Nah, saya dipanggil sama direktur dari konsultan. Kamu itu dari konsultan, bukan dari kontraktor. Ya, tapi kan Pak, saya harus bertindak yang benar, memberikan pemahaman yang benar. Gitu kan. Kalau diterima artinya memberikan pemahaman yang benar, kemudian dengan argumentasi yang benar seperti itu, kemudian sesuai, apa salahnya kan gitu. Oh iya bagus. Nah dari situ saya dipakai gitu. Saya diperkerjakan lah setelah lulus itu itu gitu. Bahkan sebelum lulus Pak ya? Ya, dari sebelum lulus itu ya, setelah lulus saya dipakai di aja gitu. Luar biasa. Berarti pengalaman teknik sipil berarti terasah sejak dini berarti. Ya, sejak dulu betul-betul menguasai semuanya Pak. Ya, betul. Amazing loh. Semoga semua lulusan teknik khususnya ya yang muda-muda sekarang bisa meniru jejak dari Pak Haji Dudi supaya berkualitas gitu Pak ya. Amin. Itu amazing loh. Tapi gini Pak, kan kita mengalami fase sekolah, kemudian juga SMA, kuliah. Kalau S1 berarti lulus di masih di situ jadi SPM ya di situ. Dan S1 itu sebetulnya setelah saya masuk di DPRD. Oh. Itu dulu itu masih D3. Aktif itu di D3 gitu. Bapak tahun berapa ke DPRD, Pak? Saya tahun 2007. Berarti udah 3 periode, Pak? Iya. 2007. Tante terserang 2000 kan itu periode itu 2004 2009. Saya masuk di 2007 paruh waktu anak PAW gitu kan. Kemudian 2009 saya kaget gitu. Itu berhenti dulu 2009, satu periode membangun lagi bisnis. Karena apa ya? Saya itu orang yang tidak puas berada di bawah orang lain. Gitu kan. Jadi saya senang dengan tantangan gitu kan. Kalau di bawah orang lain saya cuma jadi pekerja gitu. Tetapi kalau saya menjadi manajer meskipun kecil, saya adalah yang memutuskan. Betul. Seperti itu tuh. Sehingga itulah yang membuat saya mendirikan perusahaan segala macam gitu kan. Berhasil lah saya buat PT 2,
buat CP2 itu kan pada waktu itu dari setelah lulus kuliah itu gitu. Nah dari situ ya gitulah, saya tetap masih kerja di orang lain tapi masih perusahaan juga. Saya lari kemana-mana ke Pulau Buru, ke Seram gitu, ke Ambon. Pernah itu Pak? Ya, kemudian ke Palembang, kemana-mana karena dari konsultan itu kan di sana. Saya difokuskan di perencanaan irigasi itu di situ. Kalau di situ di PT Wiranta Buana Raya itu di irigasi sampai jadi tahu perencanaan bendung, perencanaan irigasi. Jadi kan kemarin ketika Jati Gede itu saya tahu bagaimana perhitungannya segala macam, saya tahu gitu. Nah itu, PT berjalan. Nah itulah 2007 saya masuk, PT-nya ambruk, CP-nya ambruk, jadi PT2 ambruk, CP2 ambruk. Kok bisa Pak? Jadi anggota dewan gitu. Oke, siap Pak. Jadi memang perjuangan yang luar biasa sekali. Betul, berarti Pak ya. Oh, jadi sedikit lanjutin lagi Pak. Ya. Jadi kan setelah setelah kuliah kemudian juga untuk bangun CP, bangun PT 2 baru gitu Pak. PT2. PT2, CP2 dan itu khusus untuk kontraktor atau konsultan? Kontraktor sama konsultan. Konsultan satu sama konsultan. Jadi PT konsultan ada, kontraktor ada, CP juga konsultan ada, kontraktor ada. Oh, karena kalau CP itu proyek sekian kurang dari sekian apa ya? Kalau PT itu, jadi CP itu kan lebih banyak di dipelaksanakan kalau CP itu. Kalau ke PT itu lebih kadang-kadang di perencana gitu kan. Jadi kalau lebih banyak saya di perencananya kalau di PT. Seperti itu. Ya, ini jadi masih buat teman-teman semua ya. Jadi Lang juga baru tahu Pak, mengulas dulu bahwa jadi kan di ada CP yang nilai proyeknya sekian, nah, kemudian kalau PT itu di angka sekian ke atas, betul. Jadi itu beda porsi, jadi teman-teman wajib tahu juga itu. Kemudian, berarti untuk usaha berarti jatuh bangun Bapak mengalami Pak? Ya, dari dulu ya sudah jadi direktur kecil, jadi lah berprinsip daripada menjadi gajah tapi di belalainya, tapi menjadi semut gitu kan. Menjadi semut tapi di kepalanya gitu. Karena sekecilnya semut tetap dia kepalanya gitu. Kepalanya. Daripada jadi gajah cuman di belalainya atau di ekornya aja gitu kan. Tepuk tangan buat aja. Keren lah teman-teman. Tapi ini Pak, boleh kita bicara keluarga Pak? Boleh. Nggak penasaran loh Pak. Ya. Jadi setelah Bapak bekerja nih Pak ya, nikah usia berapa itu Pak? Saya nikah itu usia 26 tahun. 26 tahun. Waktu itu sudah punya PT CP tapi masih serabutan kerja. Tapi ketika pasang surut lah, yang namanya itu pasang surut. Jadi kebetulan dulu bapak saya itu kepala sekolah, saya sering mengerjakan bangunan-bangunan sekolah. Gitu. Jadi dari bapak ini ada temennya ngebangun sekolah, saya bangunkan, seperti itu ya. Nah pada waktu nikah itu kebetulan saya tidak bekerja, lagi tidak ada usaha lah, tidak ini. Itu tahun 87. Nikah itu 87 gitu. Nah ternyata melahirkan anak ternyata diambil oleh sebuah PT di konsultan menjadi perencana ya gitu. Oh, ketika anak lahir pertama, rezeki anak berarti Pak ya? Rezeki anak. Keren. Itu dengan gaji murah loh. Dengan gaji pertama itu 80.000. Pada tahun 87, 86, 88 berarti Pak ya? Itu tahun 90. Oh, 90 Pak? 90. 80.000. Naik 125.000. Ya ada kontraktor juga dulu. Berapa sih untungnya jadi kontraktor? Nggak terlalu inilah. Ya saya kan dasarnya itu saya dari konsultan, sehingga ketika menjadi kontraktor itu dari sisi kepuasan ininya, bukan dari keuntungan gitu. Kepuasan membangun berarti Pak? Kepuasan ngebangun, kepuasan orang yang memberikan ini, itu yang menjadi pertimbangan. Karena tadi basicnya basic konsultan, bukan basic murni kontraktor. Kalau basic murni kontraktor itu keuntungan yang selalu dikejar. Kalau kita kualitas sama kepuasan konsumen gitu. Apalagi saya kan orang teknik sipil, tapi saya senang menggambar. Jadi di rumah itu menggambar, meja gambar rumah, perencanaan rumah segala macam. Rencanakan, kemudian dibangun kita, gitu. Ada gitu. Just informasi buat teman-teman semua ya. Kurang dari zaman komputer. Dulu itu zaman namanya ya Allah gue sih.
Yang papan untuk arsitek tuh Pak? Meja gambar apa? Meja gambar sama kalkir ya. Dan alat-alat yang memang ya. Jadi harus sudut lengkung, sudut ya, itu amazing loh Pak itu arsitek. Ya. Saya masih pakai gitu perencanaan. masih pakai rotring atau yang pena yang itu ada gitu. Jadi jadi gini loh teman-teman, ketika ini ngukur jarak dari A ke B itu diukur betul-betul diukur, kemudian perencanaan besi-besinya, baja-bajanya, konstruksi batang, tambah pokoknya mah dan itu untuk membangun sebuah gambar yang udah jadi saat itu tuh butuh puluhan bahkan mungkin bulanan Pak, lebih Pak ya. Ya, jadi saya itu termasuk orang yang pertama juga menggunakan perencanaan pakai komputer. Ya. Dulu itu Pak? Ya, jadi komputer baru ada, orang itu baru masih tabu lah dengan komputer gitu, masih tabu ini perencanaan. Saya itu orang yang ini dengan metode kalau ini kan sekarang udah ada rumus-rumus gitu ya. Kalau saya bikin rumusnya sendiri. Jadi menggunakan Lotus gitu kan dulu Lotus bukan Excel ya. Lotus pakai WS gitu, pakai disket Lotus gitu. Kemudian bikin rumus-rumusnya dimasukin di situ kan di kolom-kolomnya, masukin gitu. Ini A sekian, ini B sekian gitu ya. Berarti kalau A kuadrat tambah B kuadrat ini sekian keluar sekian gitu kan. Itu di kolom-kolom bikin rumus sendiri sehingga keluarlah gitu. Nah, itu ada cerita saya. Saya itu belajar komputer ketika saya di konsultan irigasi ya. Si bosnya itu mau pergi ke Ambon 4 hari, orang Jawa tuh bilangnya. Duduk di sini ya, Pak. Saya mau pergi ke Ambon aja 4 hari. Kamu harus bisa komputer dalam 4 hari. Bayangin tuh. 4 hari bisa komputer. 4 hari bisa komputer. Saya belajar gitu. Udah tentu itu karena itu iseng atau bukan iseng sebetulnya mah kepenasaran saya. Tadi bikin rumus-rumus gitu kan. Sehingga perencanaan irigasi biasanya kan pakai hitungan kalkulator. Ini ditulis ini berapa sehingga nanti penampang saluran harus sekian, muka bendung harus sekian, ketingginya harus sekian gitu. Keluar dari hitungan kalkulator. Saya pakai tadi kolom-kolom di Lotus gitu kan. Nah, itu di dalam perencanaan itu 1 hari itu cuma merencanakan 1 buah bendung kalau dalam pakai kalkulator. Nah, saya sekali masuk itu 40 bendung bisa keluar langsung. Bisa keluar dimensinya. Langsung keluar. Saluran bisa keluar dimensinya. Dalam 1 kali masukin program ke situ gitu. Tinggal berapa debit air sehingga penampangnya berapa, ini berapa, kemudian luas yang diirigasinya berapa gitu kan keluar nanti. Nah, itu yang bikin tercengang si manajer tadi pas pulang. Gimana bisa? Iya Pak nih. Terus kamu apa yang kerjain? Ini Pak perencanaan bendung. Begini Pak sih. Wah bener kerja ini. Wah kamu itu teman-teman saya masih pakai kalkulator kan. Akhirnya lari ke saya semua. Nah dari situ saya harus megang jadi kepala studio. Kepala studio Pak? Kepala studio. Jadi komputer. Kemudian kan sudah ada plotter di situ kan. Gambar itu pakai plotter. Pakai CAD dulu namanya. Pakai CAD gitu. Saya masukin udah nih, tinggal ngawasi aja. Saya pencet program sini masuk, print sendiri, sampai 4 komputer saya, kepala studio. Nah di situ baru gaji saya naik, kemudian makan dikirimin di situ. Saya di ruangan aja, ruangan bar AC kayak gitu, seperti itu. Nah, sehingga disayangin sama bos itu. Cerita itu. Jadi teman-teman komputer itu kan tahun 80 sudah ada. Sudah ada Pak? Sudah ada komputer tahun 80. Itu sejak saya kuliah itu sudah ada pelajaran komputer, tapi itu baru pemahaman komputer gitu kan. Sampai saya bilang oleh dosen komputer itu, kamu jangan takut, tidak akan pernah rusak komputer itu. Tapi komputernya bukan komputer yang sekarang kecil, komputernya yang gede itu, komputer yang sebesar lemari itu kan. Oh Bapak mengalami Pak? Mengalami komputer yang sebesar lemari itu. Seperti itu. Sekarang jadi segede. Iya, sekarang udah laptop itu kan sekarang tipis gitu kan, begitu. Segede kan, gini loh. Iya. Dulu mah besar lemari itu. Berarti istilahnya apa kalau dibuat singkat itu, Bapak itu menjadi saksi dan pelaku reformasi pergerakan di Indonesia. Yeah. Saksi pelaku
bagaimana perkembangan Jatinangor, saksi pelaku bagaimana perkembangan dunia arsitek, konsultan dan kontraktor juga, pelaku dan sejarahnya pelaku dan saksi juga untuk bagaimana Sumedang dari mulai 2005 mungkin Pak ya, hingga mungkin sekarang Pak. Ya, terima kasih. Amazing loh, dan kita diberi kesempatan di sini tuh, thank you pisan Pak, luar biasa. Jadi kan memang iya berarti memang Pak Muhammadiyah punya Bapak dan juga DPRD punya Bapak, Sumedang punya Bapak, itu kita bangga loh Pak. Jadi amin. Menjadi bagian kita semua untuk bisa menjadikan Muhammadiyah lebih berkembang, DPRD lebih luar biasa, kemudian juga untuk Sumedang yang memang lebih istimewa Pak. Tepuk tangan buat Pak Haji Rudi. Terima kasih. Oke teman-teman, karena memang untuk durasi waktu kita akan break dulu, istirahat dulu, nanti kita akan sambung dengan topik-topik yang lebih luar biasa lagi. Bapak thank you Pak ya. Kita sambung lagi Pak. Teman-teman terima kasih, saya tutup. Untuk sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.